Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu Suci di sini. Untuk kelas 3, mata pelajaran IPS hari ini kita akan membahas tentang jual beli. Ibu berharap setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Anak-anak, apakah sebelumnya kalian pernah mengetahui apa itu jual beli? Jual beli merupakan cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti warung, toko, ataupun pasar. Nah, bagaimanakah manusia melakukan kegiatan jual beli? Dan barang-barang apa sajakah yang diperjualbelikan? Simak terus videonya ya. Jual beli adalah kegiatan transaksi antara pihak penjual yang menyerahkan barang kepada pembeli yang membayar harga barang. Kegiatan jual beli merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 4 syarat utama pada transaksi jual beli. Yang pertama adalah penjual. Penjual adalah orang yang mempunyai barang yang ditawarkan kepada orang lain yang memerlukan. Yang kedua adalah pembeli. Pembeli adalah orang yang memerlukan barang. Kemudian yang ketiga, barang yang diperdagangkan. Misalnya, makanan dan minuman, pakaian, dan barang-barang elektronik. Dan yang keempat adalah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, transaksi pun dapat dilakukan. Dalam kegiatan transaksi jual beli sederhana, penjual menawarkan barang kepada pembeli. Apabila pembeli membutuhkan barang tersebut, biasanya terjadilah tawar-menawar harga. Hal tersebut biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya membeli sayur di warung ataupun pasar tradisional. Akan tetapi, kegiatan tawar-menawar seperti itu tidak selalu bisa dilakukan loh. Di beberapa toko seperti pasar swalayan ataupun pasar modern lainnya, harga barang sudah ditetapkan oleh penjual. Jadi tidak terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar harga suatu barang dalam kegiatan bertransaksi adalah hal yang wajar. Penjual biasanya menawarkan harga yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, pembeli berusaha memperoleh barang dengan harga yang serendah-rendahnya. Setelah tawar-menawar, jika keduanya sepakat, maka barang atau jasa itu jadi dibeli. Jika tidak, ya batallah barang itu dibeli. Kegiatan jual beli dilakukan di berbagai tempat, misalnya seperti di lingkungan sekitar rumah ataupun di sekolah. Kegiatan jual beli di lingkungan rumah biasanya dilakukan oleh pedagang keliling, pedagang kaki lima, atau melalui toko, warung, pasar tradisional, ataupun pasar modern. Yang pertama, pedagang keliling. Pedagang keliling berdagang dengan cara berkeliling, biasanya di sekitar lingkungan perumahan. Mereka menjajakan dagangannya dengan berjalan kaki, menggunakan keranjang yang dipikul, gerobak, atau kendaraan seperti sepeda dan sepeda motor. Yang kedua, warung. Warung adalah tempat menjual berbagai macam barang seperti makanan, minuman, dan barang kebutuhan sehari-hari. Warung dibuat sesederhana mungkin, bahkan kadang menyatu dengan rumah pemiliknya. Di lingkungan rumah biasanya terdapat lebih dari satu warung. Yang ketiga adalah toko. Toko adalah tempat menjual barang-barang. Bangunan pada toko dibuat lebih permanen dan biasanya ukuran toko lebih besar daripada warung. Sebuah toko biasanya dinamai sesuai barang yang dijualnya. Misalnya, toko obat yang menjual bermacam obat dan perlengkapan medis, kemudian toko kue dan toko elektronik. Yang keempat adalah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar yang kita kenal yaitu pasar tradisional dan pasar modern.
Pasar tradisional adalah pasar tempat menjual barang sehari-hari. Keadaan pasar tradisional yang bisa kita amati biasanya bentuk bangunan yang sederhana, ruangan untuk berjualan pun tidak luas, memiliki penerangan secukupnya dan tidak memiliki pendingin udara. Kemudian kebersihan pasar biasanya kurang terjaga ya. Banyak sampah berserakan yang menimbulkan bau. Jika hujan pun pasar terlihat becek dan kotor. Dan sarana parkir yang dimilikinya pun terbatas. Dan yang kedua adalah pasar modern. Pasar modern berbeda dengan pasar tradisional. Pasar modern yang terdapat di Indonesia umumnya berupa minimarket, supermarket, dan hipermarket. Beberapa orang mengenal dengan sebutan swalayan atau mall. Keadaan pasar modern yang bisa kita lihat biasanya bentuk bangunan besar dan tampak megah. Ruangannya pun luas, dilengkapi dengan pendingin udara. Pasar terlihat bersih dan sangat rapih. Sarana parkir pun luas. Barang-barang yang dijual tersusun dan tertata rapih dalam sebuah rak. Barang-barang pun juga dilengkapi dengan label harga. Di pasar modern pun kadang disediakan pramuniaga yang dapat memberikan layanan kepada pembeli. Pembeli bisa langsung mengambil sendiri barang yang dibutuhkan lalu membayarnya di kasir. Pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit ataupun cash. Jadi pembeli tidak perlu melakukan tawar-menawar karena harga sudah ditentukan. Perbedaan minimarket, supermarket, dan hipermarket terletak pada luas ruangan dan kelengkapan barang yang ada. Minimarket biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dari supermarket. Barang-barang yang dijual tidak selengkap supermarket, dan hipermarket berukuran lebih besar dari supermarket. Dan hipermarket biasanya dibangun secara luas dengan sarana yang lengkap. Dalam membeli suatu barang, banyak hal yang harus kita perhatikan, diantaranya yaitu 1. Belilah barang yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan yang ada. Kemudian, telitilah sebelum membeli untuk memperhatikan batas kadaluarsa dan keasliannya. Kemudian, pandailah memilih dan menawar barang, terutama jika berbelanja di pasar tradisional. Kemudian, kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Sebagian besar sekolah memiliki kantin. Kantin sekolah menjual bermacam-macam makanan dan minuman. Kantin sekolah biasanya terletak di dalam gedung sekolah. Kantin sekolah dilengkapi dengan meja dan tempat duduk untuk siswa yang mau menikmati makanan di kantin. Kedua adalah koperasi sekolah. Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sekolah biasanya menjual berbagai peralatan yang dibutuhkan di sekolah. Jika siswa membutuhkan barang, maka siswa dapat berbelanja di koperasi sekolah. Harga barang di koperasi sekolah sudah ditetapkan. Jadi biasanya siswa tidak perlu melakukan tawar-menawar lagi. Ya, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan video pembelajarannya bermanfaat ya. Namun biasa sebelum Ibu pamit, ada LKPD yang harus kalian kerjakan di rumah. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab pertanyaannya dengan mudah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Ibu pamit ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.